Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yudawu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radiyallahu anni wa ankum wa an jami'al muslimin wa qala radiyallahu anhu. Wa fi riwayatin nazalat hadhil ayatu fi haqqil musyrikin. Dan dalam satu riwayat turun ayat ini pada hak orang yang musyrik. Wa dzalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahidin. Dan demikian sesungguhnya mereka adalah berkumpul di dalam satu majlis. Faqala ba'duhum fi haqqi Muhammadin alaihi salatu wassalam. Maka berkata sebahagian mereka pada hak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syai'an, sesuatu. Qala in ra'aitu Muhammadan fa'altu kadza wa kadza. Orang itu berkata, apabila aku melihat Muhammad, maka aku perlakukan dia seperti ini dan seperti ini. Faja'an Nabi alaihi salatu wassalam. Maka datanglah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qama indahu, dan berdiri di hadapan orang tersebut, wa qara'a surat Yasin, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca surah Yasin, ila qaulihi fahum la yubsirun. Jadi mulai surah Yasin wal Qur'anil Hakim sampai la yubsirun. Wa ba'da dzalika akhadha an-nabiyyu alaihi salam qabdatan minat turabi. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil segenggam debu. Warama ila wujuhihim walihahihim. Ila wujuhihim walihahum. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melemparkan segenggam debu itu ke wajah mereka dan liham mereka. Wa dhahaba min bainihim falam yarahu. Dan Nabi pergi daripada hadapan mereka dan mereka kada melihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yanfaduna at-turaba an wujuhihim. Dan mereka memapai debu dari wajah mereka dan liham mereka atau janggut mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wallahi, demi Allah, ma ra'ainahu wa ma sami'na sautahu alaihi salatu wassalam. Kami kada melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kada mendengar suaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sawa'un alaihim ma anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama ada atas mereka engkau memperingati mereka atau engkau tidak memperingati mereka, la yu'minun, mereka itu kada beriman. Artinya dipadahi atau kada dipadahi, diperingatkan mereka itu atau kada diperingatkan, tetap saja mereka itu kada beriman. Li'annahu sabata fi ilmillahi ta'ala, karena bahwasanya telah tetap pada ilmu Allah Ta'ala, innahum la yu'minuna, mereka itu kada beriman. Bal yamutuna 'alal kufri, akan tetapi mereka itu mati di dalam keadaan kufur. Wa yadkhuluna an-nar, maka mereka itu masuk ke dalam api neraka. Wa 'ala hadzal taqdiri yakunul inzaru ta'kidan lil hujjati li inkarihim. Maka atas takdir ini menjadilah mempertakuti itu menjadi penguat
bagi argumen untuk mengingkari mereka. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaibi fabashshirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inzaruka bil Qur'an la yufidu. Wahai Muhammad, peringatkan engkau dengan Al-Qur'an, engkau memperingatkan mereka dengan Al-Qur'an tidaklah memberikan faidah. Ada gunanya, ada faidah, kecuali man amana billahi wa bi risalatika, kecuali orang yang beriman dengan Allah dan dengan kerasulan engkau. Jadi yang mendengarkan itu orang yang beriman aja. Adapun orang yang mengingkari, yang kada beriman, mereka itu kada mempercayai, kada mengimani. Faman taba'a ahkamal Qur'an wal hadis, maka barang siapa yang mengikuti hukum-hukum Al-Qur'an dan hadis, wa dzakarallaha ta'ala, dan menyebut akan Allah Ta'ala bil qalbi wal lisan, dengan hati, dengan lidah, fi halil ghaibati, pada hal gaib, minal khalqi, daripada makhluk, wa khafa minal azab, dan takut daripada azab, minal azabil ghaibi, daripada azab yang gaib. Apa maksudnya azab yang gaib? Artinya azab yang belum nyata bagi kita. Jadi kita itu takut dengan azab yang belum nyata bagi kita lagi. Nah nyatanya apa? Nah nyata itu karena di akhirat. Permulaan akhirat adalah kubur. Nah, jadi kan gaib, kan kabar-kabar itu kan kada nyata, artinya kan hanya sekedar kabar di dalam Al-Qur'an, hanya kabar di dalam hadis, perkataan ulama, mendengar ceramah agama, azabnya seperti ini, meninggalkan azabnya seperti ini, ada puasa azabnya seperti ini. Itu kan azab yang gaib, artinya kada nyata. Alladzi akhbara bil Qur'an, yang dikhabarkan dengannya itu Al-Qur'an dan hadis. Faman kanat fihi hadhil awsafu fabashshirhu bi anna Allah Ta'ala yaghfiru jami'a dzunubihi. Maka barang siapa adalah padanya itu, padanya hadhil awsaf, sifat-sifat seperti ini, maka berilah kabar gembira dengan bahwasanya Allah Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosanya, wa yudkhiluhul jannata, dan Allah memasukkannya ke dalam surga, wa yu'tihi thawaban 'azima, dan Allah akan memberikannya pahala yang besar. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan orang yang telah mati, fil qiyamati, pada hari kiamat. Termasuk gaib, artinya kan kabar aja. Kita belum menemui lagi. Bujur garang, artinya diazab di dalam kubur. Bujurkah Allah Ta'ala menghidupkan lagi orang yang sudah mati di dalam kubur? Bujurkah ada orang itu bangun, nah kita menalkinkan orang, malah jadi orang di dalam kubur? Apa marrabuka, siapa Tuhan engkau? Bujur garang kita mendengar. Nah itu kan masih gaib, artinya karena ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala dalam Al-Quran surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan akan orang mati, fil qiyamati, pada hari kiamat kita. Apa buktinya Allah Ta'ala mengazab orang di dalam kubur? Kan ada di dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Nabi SAW melewati satu kubur. Ketika melewati satu kubur, Rasulullah mendengar rintihan orang yang ada di dalam kubur. Lalu diambil Nabi pelepah kurma, lalu ditajam Nabi di atas kubur orang tadi. Lalu sahabat bertakut, kenapa biar melakukan hal tersebut? Ujar Nabi, mudah-mudahan, ujar Nabi, Allah Ta'ala meringankan azabnya selama daun kurma itu masih basah. Nah, jadi kan selama masih basah aja, tahu kan sudah kering.
Kita ada tahu anjir Nabi itu mudah-mudahan selama pohon kurma itu tadi, pelepah kurma itu masih basah, mudah-mudahan diringankan azabnya. Nah, artinya kan bujuran di azab itu kalau kita ada percaya hadis kan kita jadi murtad. Kalau kita ada percaya dengan Al-Quran kita jadi murtad. Kita percaya bahwasanya memang azab kubur itu benar. Ujar Nabi sahabat kamu kenapanya diazab? Ini tuh diazab bukan karena hal yang besar, tetapi hanya karena hal yang sepele. Kenapa aja sahabat? Karena kada lukus bahasa Banjarnya atau kada bujur di dalam hal basuh kami. Nah, kenapa karena diazab? Karena kada bujur masalah kami aja. Karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan menurut riwayat hadis itu berarti azab kubur itu memang benar. Au bil kabri, nah, dan atau di dalam kubur tadi. Li jawabi munkar wa nakirin, bagi menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Au nuhyil quluba al maitata bi indzarika, atau menghidupkan hati yang mati dengan peringatan engkau. Dengan peringatan engkau itu mudah-mudahan artinya kan hati mereka yang mati itu menjadi hidup kembali. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, ai nakmuru kiraman katibin. Kami memerintahkan malaikat kiraman katibin bi ay yaktubu a'malahum. Allah Ta'ala, aku perintahkan malaikat kiraman katibin mencatat amal-amal mereka, minal khairi wasyarri, daripada yang baik dan yang buruk. Wa qala ba'dul mufassirin, dan berkata sebagian orang ahli tafsir, al muradu bi asarihim, yang dimaksud dengan asar mereka itu apa itu maksudnya? Khatawatuhum ilal masjid, langkah mereka menuju masjid. Jelas aku memberi pahala kepada mereka. Yang dimaksud dengan bi'asarihim tadi khatawatuhum ilal masjid. Begitu pula Allah Ta'ala memberi pahala langkah-langkah mereka menuju ke masjid. Sebagaimana berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sababi nuzuliha, pada sebab turunnya ayat tersebut, inna qabilatan minal ansari, sesungguhnya kabilah itu sekelompok suku itu kan, suku daripada golongan Ansor. Berarti Ansor itu kan orang Madinah. Ansor itu adalah orang Madinah. Jadi di Madinah itu kan ada ulang kabilah-kabilahnya, suku-sukunya. Syakau ilan Nabi alaihi salam, mereka itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da manazilihim ilal masjid, setelah turun mereka ke masjid. Wa aradu ayyabnu buyutan indal masjid, dan mereka itu hendak membangun rumah-rumah hingga masjid. Fa anzalallahu ta'ala hadhil ayata, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini, wahya wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Jadi turun ayat itu tadi, itu asbabun nuzul, artinya sebab diturunkannya ayat. Jadi orang Ansor berpadah kepada Nabi, wahai Rasulullah, kami hendak membangun rumah hingga masjid. Turun ayat tadi itu. Faqulima min hadza, maka diketahuilah daripada ini, inna man ata ilal masjid min makanin ba'idin yakunu sawabahu a'zamu mimman ata min makanin qaribin. Jadi diketahui dari ayat ini, sesungguhnya barang siapa yang datang ke masjid kelanggar dari tempat yang jauh, adalah pahalanya itu lebih besar daripada orang yang datang dari tempat yang dekat. Kama ruya anin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihal khataya,
apakah tidak aku kabarkan kepadamu? Jadi hendaklah aku kabarkan atau hendaklah kamu tahu gitu maksudnya bahasa kita tuh hendaklah kamu tahu. Maulah ikam ada satu kabar dengan amalan, maksudnya bima itu dengan amalan yang Allahu bihil khataya, yang Allah akan menghapus dengan amalan tersebut kesalahan-kesalahan. Wa tarfa'u bihil darajatu, dan Allah mengangkat dengan amalan tersebut derajat. Jadi apa? Allah hapus segala kesalahannya. Allah angkat beberapa derajat. Apa itu ya? Isbagul wudu alal makarih, artinya menyempurnakan wudu. Jadi menyempurnakan wudu di waktu musim dingin. Jadi ketika menyempurnakan wudu waktu dingin itu akan dihapus segala dosanya dan diangkat derajatnya. Wa kasratul khatawati ilal masjid, dan banyaknya langkah ke masjid. Jadi banyaknya langkah ke masjid itu menghapuskan dosa kita dan mengangkat derajat kita. Wa intizarus sholati ba'da sholah, dan menghadiri sembahyang setelah sembahyang. Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana bersabda alaihi salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nasi ajran bis sholati ab'aduhum mamsyan ilal masajid. Manusia yang paling ganal pahala di dalam sembahyang adalah orang yang paling jauh berjalan ke masjid. Walladhi yantaziru sholata ba'da sholati hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran minal ladzi yusalli summa yanamu summa yusalli. Dan orang yang menghadangi sembahyang setelah sembahyang sehingga ia sembahyang bersama imam itu lebih besar dari pahalanya, lebih besar pahalanya daripada orang yang sembahyang kemudian guring kemudian sembahyang pulang. Apa namanya? Jadi sembahyang semua sunat lelah, sembahyang sunat guring sekumat, lalu sembahyang pulang gitu. Jadi orang sembahyang menghadiri orang sembahyang itu tadi kan, menghadiri orang sembahyang setelah sembahyang, maksudnya menghadiri sembahyang setelah sembahyang itu lebih besar pahalanya. Itu jelas pahalanya daripada kan ya jelas sudah pahalanya itu menjauh ya jelas pahalanya apa lebih besar daripada nama dekat. Waruya fi tafsiri asarihim, dan diriwayatkan pada tafsir asarihim tadi, yakni ma taraku min sunnatin hasanatin sholihatin, adalah yakni apa yang mereka tinggalkan daripada sunnah yang baik. Sholihatin pula, nah, jadi sunnah yang baik yang soleh. Fa'amila biha, maka dia mengerjakan dengannya tadi setelah mati mereka. Jadi apa menghulukan biasanya itu meninggalkan sunnah apa maksudnya ya? Misalnya baca burdah, ayo kita baca burdah yuk aja malam Jumat. Soalnya nama membawa itu mati orangnya, Nah itu apa tadi? Itu apa amal itu, amal yang mengalir. Itu maksudnya nang asarihim dari sebagian ahli mufassir, ahli tafsir. Namun kalau itu biar ada sesuatu yang kita tinggalkan gitu. Apakah cuma berupa kebaikan apakah misalnya kan mana setelah kita itu meninggal dunia ada menanam saham, kita menanam saham mengalir terus sampai kita ke kubur. Kama ruya anin Nabi alaihissalam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi alaihissalam, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha, barang siapa yang menghulukan sunnah yang baik, artinya apa? Menunjukkan sunnah yang baik,
maka baginya itu pahalanya. Wa ajru man amila biha, dan pahala bagi orang yang mengamalkan dengannya. Min ba'di, dari setelahnya. Min gairi ayang kusa min ujurihim syai'un, ada berkurang daripada pahala mereka sesuatu. Misalnya kan kita aja membaca salawatnya dilanggar, soalnya nang hadir itu misalnya gara-gara inya nang membawai kan 10, misalnya kan 10 orangnya, maka nang pahala 10 itu dapat 2-nya di dalam kubur. Nama holokan itu walaupun kada di dalam kubur, di dunia pun dapat 2-nya. Nah, paham nggak? Jadi gitu. Misalnya mau dihitung dalam lawan duit ya kan, aja kita baca salawat aja bersama-sama. Maunya sorangan kita kuliah, maunya bersama-sama kita nyaman menggawi itu, rajin menggawi mau bersama-sama. Saikong itu misalnya kan di duitnya 1 juta, nah 1 juta, nah opat itu 10 ikong, maka nang lain itu dapat 1 juta aja, inya kada 1 juta dapat, inya dapat 11 juta. Inya pun misalnya uzur min garing, misalnya ada wakturon pembacaan salawat itu nya kada wakturon karena garing, misalnya kan karena uzur orang membaca salawat karena inya membawa pemulaan, nah ini dapat 10 juta tadi itu. Nah, itu mau diduiti. Jadi pahalanya mengalir karena nya mengajak kepada kebaikan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'un. Dan barang siapa yang mengeluarkan, membawai sunatan sayyi'atan, artinya sunat yang kada baik, nang jihad, maka atasnya itu adalah dosanya dan dosa bagi orang yang mengamalkan dengannya, kada kurang sedikit pun. Nah, misalnya inya mengeluarkan yang kada baik, ajar kita rana-rana baik kita ajar. Misalnya kan setiap malam minggu ini kita aja ada haram, misalnya ada haram bukan ini mabuk jalan. Nah, kita mabukan di maling pokok macam-macamnya kan, pokoknya mabuk kita mabukan aja. Soalnya obat itu 10 ikong. Nah, 10 ikong obat dari itu. Walaupun inya kada obat garingkan misalnya ada turun pada malam itu, maka dosanya mengalir nih. Kada berkurang. Mun 1 ikong kan kada apa dosanya deh. Nah, 10 ikong tadi itu dapat dosanya kan, dosa di mana aku jar. Kada tahu pada dosa di mana nih. Kada tahu inya membawai tadi itu kan. Nah, membawai kada kebaikan tadi, membawai kepada kejahatan. Wa kullu syai'in nahsaynahu fi imamin mubin, ay hafiznahu wa adadnahu wa bayyanahu bil lauhil mahfuz, yakni laisa syai'un makhfiyan an ilmina, yaitu kami pelihara dan kami hitung inya, sesuatu kami hitung dan kami nyatakan di lauhil mahfuz. Artinya apa? Laisa syai'un makhfiyan an ilmina, tidak ada sesuatu yang tersembunyi daripada ilmu kami. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi ilmunya Allah Ta'ala. Artinya semua itu diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amalan-amalan tadi kan di atas itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu